Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Halo, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah hapus perilaku koruptif di dunia pendidikan. Ruang Publik KBR disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta bisa dengarkan langsung melalui siaran radio 104,2 MS3 FM. Dan yang berada di luar Jakarta bisa streaming melalui kbr.id, juga bisa melalui channel YouTube Berita KBR. Ya, tentunya juga kami akan mengundang Anda berpartisipasi memberikan opini, kemudian juga mungkin pertanyaan-pertanyaan Anda seputar tema kita pagi hari ini melalui telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457893, juga melalui WhatsApp di 0812 118 8181, juga bisa melalui kolom komentar live chat di channel YouTube Berita KBR. Saudara, perilaku koruptif ini disebut masih mewarnai dunia pendidikan di tanah air. Dan ini dilakukan dalam berbagai bentuk ya, baik oleh peserta didik maupun pendidik. Dan tercermin juga dari Indeks Integritas Pendidikan Indonesia atau IIPI 2023 yang dikeluarkan oleh KPK. Jadi nilai IIPK 2023 ini adalah 73,7 atau berada di level 2. Nilai tersebut menurut KPK tergolong cukup rendah. Tapi praktik korupsi di dunia pendidikan ini tentu punya dampak luas ya, termasuk juga pada peserta didik. Padahal masih ada juga berbagai persoalan lainnya, seperti misalnya kekerasan di lingkungan sekolah, kemudian juga pemerataan akses peserta didik terhadap sekolah, kemudian pemerataan sarana dan prasarana serta pengajar, kesejahteraan guru, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, berbagai persoalan ini tentunya saling mempengaruhi dan harus diurai untuk mendapatkan solusi yang tepat seperti apa. Bagaimana caranya, kemudian seperti apa peran peta jalan pendidikan Indonesia yang sedang disusun dalam mengatasi berbagai persoalan ini. Kita akan perbincangkan pagi hari ini di Ruang Publik KBR bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu Ari Hardi MA, Koordinator Program dan Advokasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, dan juga bersama dengan Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma, Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI dan Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ari dan juga Pak Rian. Selamat pagi Mbak Naomi, Mas Ari, sahabat KBR semua. Selamat pagi Pak Rian dan juga Pak Ari. Terima kasih sudah bersedia hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, mungkin kita ke Pak Ari terlebih dahulu ya. Mohon diaktifkan Pak Ari untuk mikrofonnya. Seperti apa nih Pak JPPI menanggapi dengan Indeks Integritas Pendidikan Indonesia IIPI 2023 yang dikeluarkan KPK yang nilainya disebut KPK itu cukup rendah begitu Pak? Silakan. Jadi pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ini pertanda gagalnya pendidikan karakter yang selama ini kemudian menjadi salah satu hal dan amanat juga undang-undang untuk membentuk pribadi Indonesia yang berbudi luhur melalui pendidikan karakter terlihat gagal. Tadi disebutkan tahun 2023. Ini kan berarti jauh lebih turun ya. Tahun 2022 itu 74,49% itu indeks nasional yang SPI ya, bukan oleh KPK juga. Nah, indeks integritas ini kan menggambarkan tentang kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya. Maka rendahnya ini menandakan bahwa sektor pendidikan itu memang masih menjadi tempat yang paling korup. Ya, mungkin kalau ICW pernah merilis bahwa masih 5 terbesar sektor terkorup ya tata kelola pendidikan kita. Nah itu kan ada banyak hal ya, sertifikasi, pungutan liar, kolusi atau
apa namanya polusi yang dilakukan ketika pengadaan barang dan jasa, nepotisme dan lain sebagainya. Artinya miris ya, bahwa artinya ini menandakan bahwa gagal bagi pendidikan karakter. Maka perlu ada yang kita benahi, ada yang perlu kita evaluasi, refleksikan bersama. Terlebih di bulan Mei, bulan pendidikan nasional, kemarin baru selesai Hari Pendidikan Nasional, maka ini momen ya, harus menjadi momen merefleksikan tentang bagaimana jalannya pendidikan kita gitu. Mungkin Oke. itu dulu, Mbak. Baik Pak Ari, kalau dari PB PGRI, Pak Rian seperti apa PGRI menanggapi Indeks Integritas Pendidikan Indonesia 2023 yang dikeluarkan oleh KPK yang nilainya KPK tadi ya dibilang cukup rendah. Silakan Pak Rian. Iya, terjadinya penurunan indeks penilaian integritas oleh KPK tentu menjadi perhatian bersama. Bagi kami, PB PGRI tentu ini menjadi sebuah alarm pertanda bahwasanya apabila dunia pendidikan yang menjadi penopang utama dalam proses pembangunan karakter secara kuantitatif angkanya mengalami penurunan, lalu bagaimana realitas yang dimunculkan dari masyarakat. Nah, ini merupakan sebuah sinyalemen bahwasanya ada problematika besar di dalam dunia pendidikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan penilaian integritas, ini juga merupakan sebuah pemikiran bahwasanya pendidikan itu tidak hanya melibatkan guru, dosen, persekolahan, perguruan tinggi, tapi bagaimana para elit-elit kita, bagaimana masyarakat mampu membudayakan bahwasanya nilai-nilai moral, etika, karakter itu harus dikedepankan. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana karakter, etika, nilai itu diikat oleh peraturan perundang-undangan dan juga menjadi bagian dari nilai yang diterima oleh masyarakat. Sehingga nanti kita melakukan dua proses. Proses formalnya melalui perundang-undangan, proses yang hidup di masyarakat, ini menjadi sebuah kebudayaan, menjadi sebuah kultur yang diterima dan dijalani oleh semua. Seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan masing-masingnya dari PB PGRI dan juga dari JPPI bahwa seperti apa begitu ya pendapat Pak Rian dan juga Pak Ari mengenai nilai yang disebut KPK cukup rendah. Nah, baik. Apakah perilaku koruptif ini adalah bisa dikatakan persoalan mendasar, Pak? Atau merupakan hasil dari persoalan lain yang lebih besar gitu? Tanggapan Anda seperti apa? Mungkin dari Pak Ari dulu, nanti baru Pak Rian. Silakan. Pertama, tesis saya ketika S2 waktu itu tentang internalisasi nilai anti korupsi di lembaga pendidikan. Jadi ketika saya melakukan penelitian awal itu, ternyata memang perilaku koruptif itu terbagi menjadi dua paling tidak. Pertama itu mereka yang memang tidak mengetahui bahwa itu adalah perilaku koruptif, dan kedua mereka tahu itu koruptif tapi dia tetap saja melakukannya. Nah, hal ini kemudian menjadi refleksi bagi saya bahwa ternyata perilaku koruptif itu sejatinya memang problem yang sangat mendasar dan sistemik. Apalagi pendidikan ketika kemudian itu menjadi sebuah budaya yang tanpa disadari gitu, itu akan terus bergulir seperti bola salju. Saya ingin sampaikan bahwa di penelitian saya meneliti tentang banyaknya kantin kejujuran di DKI Jakarta itu yang tutup. Itu sekitar tahun 2017 ketika maraknya pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan Kementerian Pendidikan. Nah, ini melihat realita yang ada bahwa ketika ingin menanamkan kejujuran sebagai salah satu pilar integritas gitu di anak-anak ini, itu quote unquote gagal dengan konsep kantin kejujuran di DKI Jakarta misalnya. Nah, dan juga kemudian pemangku kebijakan, ya kan, dinas, lalu juga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini perilaku korup ini sesuatu yang miris. Ini harus segera kita counter. Mbak Naomi, ada framework tentang quality education, bahwa
kualitas pendidikan yang baik itu pertama ada policy empowerment, lingkungan pemangku kebijakannya itu harus clear, harus school empowerment, pendidik dan tenaga kependidikan, ya dari mulai satpam yang di depan sekolah sampai yang membantu di dapur atau di belakang sekolah, itu semua harus memiliki integritas. Lalu home and community empowerment, komunitas dan rumah itu juga harus bersinergi, mix, bahwa mengajarkan integritas dan mencontohkan integritas itu harus senafas antara pemangku kebijakan, pendidikan, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Itu nantilah akan menuju kepada quality education. Maka ini hal mendasar sistemik, maka approach-nya ya harus multiple approach. Tidak hanya pedagogi, tidak hanya tentang cara mengajar, tapi bagaimana menghidupkan pendidikan itu jauh lebih luas dari sekedar hanya tentang di sekolah atau di ruang kelas. Seperti itu. Oke, dari Pak Rian, PB PGRI seperti apa menanggapinya Pak? Silakan. Ya, memang perilaku korupsi ini sebuah perilaku yang sudah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akar historisnya bisa dilacak sejak kedatangan bangsa asing, sejak praktek kolonialisme terjadi di Republik ini. Dan repotnya, perilaku korupsi yang semula dibawa oleh VOC, oleh Belanda, kemudian bertemu dengan para perilaku pamong praja, para demang-demang, para elit-elit lokal yang melakukan penindasan, sehingga sebetulnya nanti perilaku korupsi yang terjadi hari ini itu merupakan warisan dari luar yang kemudian dilanjutkan oleh kita, oleh pribumi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kalau kita bicara korupsi cenderung identik dengan bagaimana pola anggaran. Namun kalau kita lihat realitas dalam praktek persekolahan, dalam dunia pendidikan, ada banyak perilaku korupsi yang itu tidak selalu terkait dengan anggaran. Misalkan bagaimana proses menjadi guru besar yang selama ini syarat dengan plagiasi ataupun manipulasi untuk penerbitan Scopus. Bagaimana guru ketika membuat penilaian tindakan kelas, membuat karya ilmiah, publikasi ilmiah, itu juga menjiplak karya orang lain. Lalu misalkan bagaimana anak-anak didik kita, mahasiswa kita ketika dalam proses belajar, apakah mereka jujur mengerjakan semua soal atau ada proses mencontek. Kemudian perilakunya sadar atau tidak sadar yang tadi Mas Ari sampaikan. Seringkali sebuah perilaku dilakukan karena disadari. Mencontek, dia sadar. Dia memang melakukan itu dan itu hal yang biasa saja demi mendapatkan nilai yang tinggi, demi mendapatkan apresiasi. Tapi sebagian mencontek karena tidak tahu kalau memang mencontek itu merupakan sebuah perilaku yang salah dan itu bisa berpengaruh terhadap perilaku dia di kemudian hari menjadi sebuah kebiasaan. Lalu soal kedisiplinan, apakah guru, dosen ketika masuk kelas tepat waktu? Kemudian murid-murid kita, mahasiswa kita, apakah selalu on time ketika datang ke sekolah ataupun ke kampus? Nah, jadi sebetulnya kita harus mulai menginventarisir, memetakan indikator-indikator yang itu membumi dan bisa dinilai, bisa diukur, bisa dilihat berdasarkan praktek pendidikan sehari-hari yang ada di sekolah, yang ada di perguruan tinggi. Sehingga nanti akhirnya kita akan memunculkan berbagai macam indikator terkait dengan kata kunci korupsi tadi. Kalau korupsi terjadi dari sisi penganggaran, maka variabelnya ABCD, indikator ABCD. Tapi kalau korupsi yang ada di dalam perilaku pendidikan sehari-hari, variabelnya indikatornya ABCD. Nah, kita perlu bersama merumuskan itu semua. Oke, baik. Pak Rian dan juga Pak Ari, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Semakin menarik karena memang sebenarnya indikator yang membumi ya dari perilaku kehidupan pendidikan yang sehari-hari yang juga mempengaruhi perilaku koruptif itu sendiri. Nanti untuk Anda pendengar yang juga sudah ikut berpartisipasi mungkin juga memberikan pertanyaan melalui WhatsApp di 0812 118 8181. Juga untuk Anda yang ingin bergabung masih kami buka kesempatan Anda untuk bisa telepon ke bebas pulsa KBR 0800 2457 893. Juga yang sedang menonton melalui channel YouTube Berita KBR bisa langsung tulis saja di kolom komentar live chat yang tersedia. Kami akan kembali dalam Ruang Publik KBR, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Bayangkan sebuah petirahan angker
hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib segera menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. 29 April 2024, KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Bisa berdiri tegak hingga usia 25 tahun untuk sebuah media itu nggak gampang, apalagi dengan konsisten di angle-angle yang tajam, kritis, berpihak pada mereka yang terpinggirkan seperti KBR. So thumb ups. Dan juga terima kasih KBR untuk angle-angle populer, penggunaan format-format yang ngepop banget, juga platform-platform yang kekinian, showing you know how to work with your audiences and you know who your audience is. Berharap bisa bekerja sama terus dengan KBR. Dirgahayu KBR. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. BC Paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Hapus perilaku koruptif di dunia pendidikan, sedang kita bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber dari PBPGRI, ada Pak Rian, dan juga dari JPPI ada Pak Ari. Tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Rian begitu di awal acara Ruang Publik bahwa jenis-jenis perilaku koruptif itu bukan hanya dalam bentuk uang saja, tapi juga bisa dikatakan dari kehidupan perilaku sehari-hari begitu ya. Nah, tapi kalau dari Pak Ari, dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sendiri, sebenarnya dari pemantauan Anda begitu ya dan juga tim, seperti apa nih perilaku dominan yang seperti apa yang sering Anda temui Pak di lapangan? Bisa dijelaskan? Silakan Pak Ari. Di PPI tahun 2023, 2022-2023 itu paling banyak mendominasi praktek-praktek korupsi di sektor pendidikan itu di pengelolaan dana BOS. Ini ya, tapi Mbak Naomi dan rekan-rekan pendengar semua, kita perlu kritisi juga gitu. Jangan sampai sekolah atau pengelola juga dikambing hitamkan. Nah, dana BOS ini kan semilakama sebenarnya. Jadi intinya ternyata tuh tadi ya ada ketidakpahaman pihak sekolah atau pengelola sekolah tentang pengelolaan anggaran. Mana yang prioritas, literasi keuangan, literasi anggaran. Nah, itu yang membuat, tapi tidak semua ya. Ada juga yang karena niat mau korupsi gitu akhirnya dana bosnya dikorupsi gitu. Pemantauan kita itu meningkat, selalu pengadaan barang dan jasa. Itu pemantauan kita itu yang paling tinggi. Pertama itu pengelolaan dana BOS itu karena sangat eksklusif, hanya dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara atau PU gitu. Terus pengadaan barang dan jasa itu yang sering terjadi seperti markup harga,
kualitas tidak sesuai dengan uang atau harga. Nah itu yang paling dominan itu, Mbak Nom. Pak, tapi kalau boleh ditanya lagi nih Pak, kira-kira menurut Pak Hmm. Ari, mana yang paling berbahaya, yang lebih berbahaya? Perilakunya atau lebih ke untuk uang gitu Pak? Secara anggaran tadi menurut Anda seperti apa nih Pak? Gini, perilaku koruptif di sektor pendidikan tuh berbahaya, Mbak Naomi, karena apa? Karena pendidikan kita atau uang yang diberikan negara kepada pengelola pendidikan itu dinas pendidikan, lalu kemudian kepada sekolah-sekolah itu adalah anggaran yang memang diperuntukkan untuk haknya, untuk sesuatu yang sudah teranggarkan. Nah, perilaku koruptif yang tadi itu yang disimpulkan dengan dua hal itu, dia tahu Ya. tapi dia tak Tetap melakukan, melakukan. dia atau dia tidak tahu tadi karena proses tadi dia tidak tahu, maka dia melakukan, misalnya seperti kurangnya literasi keuangan, literasi anggaran di sekolah-sekolah, maka kita mendampingi satu dua sekolah gitu untuk, jadi mereka memang di Bogor ya kita dampingi, mereka tuh memang betul tidak tahu gimana caranya memprioritaskan anggaran gitu. Ini uang datang bos dari pemerintah, lalu dia dengan uang itu datang, dia harus habiskan, lalu harus dia laporkan, misalnya anggarannya begini, mana yang prioritas, apa yang harus dianggarkan dulu, Ya. terus bagaimana caranya mengimplementasi anggaran itu. Nah itu skill-skill itu masih belum merata mungkin ya di para pengelola sekolah, pimpinan sekolah dan lain sebagainya. Dan terutama juga tentang transparansi, bahwa integritas bicara juga tentang transparansi, bahwa pengelola badan publik atau urusan publik itu, karena sekolah adalah atau pendidikan ada public good gitu, itu harus punya mental transparan gitu, tidak boleh inklusif, tidak boleh dia tertutup, apalagi itu kan biasanya diketahui hanya kepala sekolah dan TU atau bendahara. Ini sangat rentan dengan perilaku koruptif gitu. Oke, baik. Pak Ari, kalau ada kasus korupsi begitu ya di sekolah dan terungkap, nah dalam pemantauan JPPI sendiri gimana penanganan pelaporan itu Pak? Kalau SOP-nya JPPI, yang pertama itu adalah pasti kita menerima laporan. Seperti yang saya sampaikan di Bogor dalam waktu belum lama lah, sebelum Lebaran kemarin itu, di Bogor ada seorang ibu yang lapor kepada kami bahwa ada pungutan liar, ya, ada pungli di sekolahnya. Lalu kami kumpulkan semua bukti, lalu kita bersurat kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan. Kita bersurat, di dalam surat itu kita minta konfirmasi dan klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Itu ya, apakah ini sudah disepakati oleh warga sekolah, berarti itu kepala guru, wali murid dan murid, ataukah ini kesepihak hanya dilakukan oleh pihak sekolah langsung kepada murid. Nah, kalau selama 3-5 hari tidak ada konfirmasi, maka kita akan bersurat lagi dengan sedikit ancaman gitu. Jika ini tidak dilakukan, kami akan laporkan ke dinas pendidikan dan kami akan up ke media. Maka ada satu sekolah yang kita up ke media tentang pungli. Jadi ada juga banyak sekolah yang akhirnya memberikan konfirmasi gitu, menjelaskan gitu, bahwa kan laporan itu datang sebagai salah satu angle. Kita butuh banyak angle kan, juga terutama angle dari sekolah gitu. Nah kalau udah didudukkan, ternyata ini ada mispersepsi, ada miskomunikasi. Memang ini salah Pak, harusnya diubah, maka dirubah sama sekolahnya. Artinya pihak sekolah, para guru selama ini gitu, yang kami temukan dalam konteks korupsi ya, dia memiliki
awareness lah gitu. Ya. Ya, yang tidak nih pengalaman JBP yang tidak itu kalau kasus kekerasan seksual tuh ya. Saya sering mendapatkan perlawanan dari guru atau rekan guru gitu. Ya. Kalau ada salah satu oknum guru yang melakukan hal itu. Jadi Oke. kalau yang korupsi, menurut Ya. yang pengalaman saya yang sering turun ke lapangan itu, mengadvokasi itu, mereka bisa komunikasi. Baik, tadi Pak Rian gitu ya sudah membeberkan bahwa bentuk-bentuk perilaku koruptif, kemudian juga bisa disampaikan gitu ya Pak Rian dengan pendengar juga seperti apa sih yang bisa dibawa oleh PGRI untuk mencegah perilaku koruptif ini, Pak? Ya, kalau dari PGRI tentu kita harus mulai menghidupkan kembali pendidikan anti korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, guru itu sebetulnya tugas utamanya mengajar. Kepala sekolah juga melakukan proses manajerial, tapi fokus utamanya dalam mengontrol terciptanya suasana belajar. Jadi jangan sampai sistem justru malah membiaskan guru, membiaskan kepala sekolah dari tugas pokoknya di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab sangat berbeda beban kerja sebagai fungsional dengan beban kerja sebagai administrator. Nah, itu yang kedua, kita harus meninjau ulang apakah relevan guru yang tupoksi utamanya mengajar, memiliki tugas fungsional, tapi nanti lebih banyak berkutat dengan penganggaran misalkan, lebih banyak berkutat dengan program. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita berharap ada pendampingan dan juga ada pemantauan. Jadi nggak bisa dilepas gitu loh guru itu, kepala sekolah itu. Nah, ini yang paling menarik. Sebab sektor pendidikan, dia selain sektor yang basah, sektor yang strategis, dia juga harus kita jaga kemuliaannya. Bagaimana menjaga kemuliaannya? Ya jadikan pendidikan sebagai arena steril, bukan hanya dari sisi politik praktis misalkan, tapi bagaimana sekolah bisa steril dari hal-hal yang itu sebetulnya ranahnya administrator, ranahnya proyek seperti itu. Nah, karena itu yang paling baik adalah ada sebuah badan misalkan atau unit yang dibentuk secara kedinasan, secara birokrasi, ya tugasnya memenuhi segala kebutuhan sekolah. Jadi sekolah tidak secara langsung mengelola anggaran yang besar, tapi dia meminta, kemudian dikabulkan dan tinggal pakai. Dan yang terakhir, seringkali komponen anggaran pada BOS, pada BOP, itu nggak rasional. Sehingga yang disebut markup, yang disebut tadi ada, saya sebutnya inovasi ya, kreativitas dalam pengelolaan anggaran, itu seringkali berbenturan dengan pendekatan formal bahwasanya antara RAB dengan pagu anggaran dengan faktanya harus sama. Misalkan bagaimana mungkin untuk makan misalkan realnya itu 25.000 itu standar nasi dan ayam, tapi di dalam anggaran masih tertulis 15.000. Nah, ini kan gimana nih guru harus mencari selisihnya kepala sekolah. Kemudian telatnya dana-dana BOS atau BOP dari pemerintah. Sedangkan kita biaya listrik, biaya wifi, biaya air, itu kan pengeluaran rutin setiap bulan. Nah, akhirnya kan ketika terjadi gap antara ketepatan pencairan anggaran, ketika terjadi gap antara selisih penganggaran pada pagu dengan realitas yang sebenarnya, kan di sini kita harus kreatif. Nah, pada titik ini tidak bisa dipersalahkan guru dan kepala sekolah, kecuali dia memanipulasi anggaran untuk memperkaya dirinya, untuk kepentingan dirinya. Nah, disitulah mungkin bisa masuk ke dalam ranah pidana. Jadi kami di PGRI juga berusaha untuk melihat ketika terjadi proses yang diduga manipulasi, itu lebih kepada sisi etiknya ketimbang sisi pidananya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Pak Rian dan juga Pak Ari, nanti juga kita akan lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Tentunya juga untuk Anda pendengar yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga tergelitik ikut mengomentari ya tema kita pagi hari ini soal perilaku koruptif di dunia pendidikan seperti apa bisa dihapuskan. Silakan Anda bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 24 57 893. WhatsApp juga bisa Anda pergunakan di 0812 118 8181, juga melalui channel YouTube Berita KBR. Silakan Anda tulis di kolom live chat yang tersedia. Kami akan segera kembali, tetaplah di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. 29 April 2024, KBR Media
genap berusia 25 tahun. KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Halo, saya Alvin. Saya Dean. Kita dari Pinter Politik. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun ke-25 buat KBR. semoga semakin inovatif Semakin kreatif juga. dan semakin bersumbangsi untuk masyarakat demi Indonesia baik. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar nggak ketipu investasi bodong. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih ya untuk Anda yang masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini dan yang sudah mencoba untuk menghubungi kami langsung melalui telepon bebas pulsa KBR di 0800 245 7893. Oke, kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Rian dari PBPGRI dan juga Pak Ari dari JPPI. Pak Rian dan juga Pak Ari, sebelum kita lanjut, saya akan mengangkat dulu satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi untuk Ibu Tri di Jakarta. Halo Ibu Tri. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, pagi. Silakan Ibu Tri. Apa yang ingin Anda sampaikan pagi hari ini? Ya, tadi tadi terakhir saya mendengar penjelasan soal Pak Rian gitu ya. Soal pengelolaan dana BOS kalau saya tidak salah itu guru juga harus, kepala sekolah itu harus kreatif gitu ya dengan pos-pos yang ada karena jumlah anggaran dan kebutuhan berbeda begitu. Nah dan juga tadi juga di awal disinggung soal persoalan mungkin munculnya dalam tanda kutip kasus korupsi di sekolah itu bukan karena niat tetapi karena kurangnya literasi keuangan dari para pengelola sekolah begitu ya. Yang saya mau tanya apakah ini juga diambil perannya oleh PGRI untuk membantu para anggotanya di sekolah gitu untuk punya semacam skill untuk mengelola anggaran BOS yang sesuai dengan aturan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih dari Jakarta, ada Ibu Tri yang sudah memberikan pertanyaan yang mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Rian terlebih dahulu sebelum ke Pak Ari. Silakan Pak Rian. Ya, selama ini memang belum pernah kita mengadakan pelatihan ataupun pendampingan terkait dengan pengelolaan anggaran ya, ataupun terkait dengan manajemen administrasi pengadaan barang dan jasa. Tapi masukan dari Ibu Tri ini membuat kami berpikir agar ke depan bisa membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Mas Ari dan kawan-kawan, dan juga dengan dinas-dinas terkait, termasuk inspektorat misalkan. Seringkali kan kalau kita tidak melakukan proses secara publik, mereka hanya berharap proses birokrasi yang ada di dalam gitu loh. Jadi kadang-kadang harus diingatkan juga oleh publik agar diintensifkan yang namanya proses pelatihan pengadaan barang dan jasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, justru yang terjadi di PGRI, kami lebih sering mendampingi, mengadvokasi mereka yang menjadi korban dari pengelolaan dana BOS. Misalkan didatangi jurnalis-jurnalis bodong misalkan yang mengancam dengan sejumlah data, kalau tidak diberikan uang maka dia akan menyebarluaskan berita itu, memviralkan. Atau misalkan di satu daerah di Provinsi Banten, di mana ketika tanggal pencairan dana BOS atau BOP itu tiba, sudah ada sekelompok orang yang datang ke sekolah
yang kita sebutlah sebagai jawara, minta jatah preman. Jadi sepertinya kita juga harus mulai berpikir untuk melindungi mereka-mereka yang ada di sekolah. Dan juga harus mulai bisa memilah mana mereka menjadi korban karena kesalahannya dan itu harus dilakukan tindakan tegas, mana perilaku yang terjadi karena ketidaktahuan dan itu sebetulnya lebih kepada persoalan etika, dan sejauh mana pemerintah, pusat, daerah, kemudian komunitas bahu-membahu untuk memperkuat kapasitas guru dan kepala sekolah dari sisi literasi anggaran tadi, dari sisi manajemen administrasi. Hanya kan problematika utamanya yang namanya guru, yang namanya kepala sekolah, tugas utamanya yang mengajar dan mendidik, bukan tugas sebagai kuasa anggaran. Nah, ini juga menjadi problematika. Ke depan kita harap ada satu formulasi khusus di mana sekolah, guru, kepala sekolah itu tidak direpotkan oleh sesuatu yang bersifat administratif, namun segala kebutuhannya terpenuhi secara tepat waktu dan juga secara realitas ya, berbasis dengan kebutuhan real. Seperti itu Mbak Naomi. Oke, dari Pak Ari silakan, boleh ditanggapi juga dari Ibu Tri di Jakarta tadi yang sudah memberikan pertanyaannya, silakan Pak. Ya, suaranya mohon diaktifkan terlebih dahulu Pak Ari, mikrofonnya. Mohon maaf. Ya, jadi betul tadi Bu Tri ya, bahwa memang korupsi itu kalau istilah ini ya, kalau kita bicara ini ya, mungkin kayak psikologi ya, itu memang ada sesuatu dia inherent dari kita dan kita sendirilah yang kemudian mengatur itu gitu. Perilaku koruptif itu ibaratnya seperti sesuatu yang menempel memang pada diri kita. Setiap kita itu memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana atau tindakan koruptif gitu ya. Tadi apakah nanti ini pidana atau etik itu kan nanti dibahas di bab lain. Tapi intinya kita sebagai human, sebagai manusia punya indikasi itu. Tinggal kita yang memanage diri kita kan, maka dengan pendidikan, dengan pengajaran, dengan pendidikan etik, moral, akhlak, budi pekerti, itulah yang kemudian yang ingin mencoba untuk menjaga kita gitu dari perilaku koruptif. Itu satu poin. Tapi faktanya tadi juga disampaikan bahwa Pak Pariannya sepakat betul bahwa guru, saya juga sebagai seorang guru itu sudah sangat bersusah payah keras gitu untuk mengajarkan anak di kelas gitu, untuk mengajar untuk bikin RPP. Hari ini mungkin RPP sederhana, tapi apa yang kita ajarkan ke kelas itu kan sesuatu yang perlu dipikirkan matang gitu. Lalu datanglah hal-hal yang sifatnya administratif gitu, baik administrasi keuangan atau administrasi yang non keuangan misalnya. Itu membuat guru makin lelah. Akhirnya ingin menambah kompetensi, ingin ikut pelatihan pedagogi misalnya, atau ingin membaca, memperdalam ilmu mengajar gitu, lelah duluan dengan hal-hal yang sifatnya administratif tadi itu. Makanya memang perlu dipikirkan betul itu semua negara itu, di mana guru ini sebagai sebuah pilar konstitusi, bahwa konstitusi kita memerintahkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan guru adalah garda terdepan dalam upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara jangan membebani guru dengan hal-hal yang sifatnya administratif gitu, dengan hal-hal yang sifatnya anggaran seperti itu. Baik. Oke, baik Pak Ari dan juga Pak Aryan, kita akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk, mohon disimak. Yang pertama dari Surabaya, ada Pak Reynald. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk tidak koruptif sejak dini, terutama yang belum mulai sekolah atau masih balita? Satu lagi, saya akan bacakan dari Jogja, ada Ibu Rani.
Saat ini sektor pendidikan di Indonesia perlu berbenah. Tenaga pendidik dan staf harus diseleksi dengan ketat supaya tidak korupsi hingga mempengaruhi pembelajaran anak, apalagi kasih contoh yang tidak baik. Saya miris melihat kasus rektor atau dosen yang berperilaku koruptif dan memanfaatkan kekuasaan hingga melakukan kekerasan seksual juga. Tindakan seperti ini harus dihapuskan. Dari kedua komentar dan juga pendapat dari pendengar kita, mohon ditanggapi dulu dari Pak Rian. Silakan Pak Rian. Iya, kita sepakat bahwasanya perilaku korupsi merupakan perilaku yang harus kita perangi dan kita jauhi. Itu prinsipil dan fundamen. Pengetahuan atas korupsi harus masuk melalui dunia pendidikan. Dalam sistem persekolahan dia bisa berupa kokurikuler, dia bisa berupa intrakurikuler melalui pembelajaran di ruang-ruang kelas oleh guru bidang studi, oleh guru kelas, dan juga ekstrakurikuler. Misalkan bagaimana pramuka mampu menanamkan perilaku anti korupsi. Bagaimana pencaksilat dengan konsep jawara mampu menjauhkan anak dari perilaku tercela. Jadi by design pendidikan anti korupsi harus terinternalisasi melalui sistem pendidikan nasional di persekolahan-persekolahan. Nah yang kedua, yang paling penting adalah jangan bebani semua terkait dengan moral, dengan akhlak, dengan karakter hanya kepada persekolahan. Jangan lupa Ki Hajar mengatakan peran pendidikan itu dibangun dari 3 hal. Yang pertama adalah keluarga, orang tua. Nah di sini nih penting nih melakukan proses pendekatan persuasi. Yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Bagaimana media jangan sampai memviralkan sesuatu yang justru itu bukannya malah menjadi bahan pelajaran, tapi justru mensugesti untuk kita meniru perilaku itu. Nah jadi peran masyarakat, para elit kita terkait dengan budaya korupsi, perilaku korupsi harus benar-benar diperhatikan. Dan juga saya mau menambahkan satu pilar lagi, yaitu rumah ibadah. Nah dekatkan anak-anak kita, guru-guru kita dengan dimensi spiritual, dengan gereja, dengan masjid, dengan ulama, dengan pastor, dengan biksu, sehingga sentuhan secara rohani, secara ruhiyah itu juga bisa masuk. Selain isi kepalanya yang diisi, hatinya juga dibangun. Nah dan tentu ini perlu menjadi gerakan bersama. Dan yang paling penting adalah bagaimana keteladanan oleh kita sebagai pendidik itu menjadi cermin bagi anak-anak kita. Termasuk kita sebagai orang tua mampu menjadi sebuah mata air yang menyejukkan, yang itu ketika diminum airnya anak-anak kita melahirkan kesegaran karena kejernihannya. Nah kita mau membangun satu keteladanan oleh semua guru, orang tua, aktivis, dan juga para elit-elit kita yang ada di pusat kekuasaan. Oke, baik. Terima kasih. Dari Pak Ari, silakan Pak Ari tanggapan Anda. Bagaimana mengajarkan anak gitu supaya terhindar dari pelaku korupsi. Itu dalam konsep internalisasi nilai itu ada proses untuk menginternalisasi sebuah nilai. Jika kita bicara nilai anti korupsi, berarti ada proses bagaimana nilai anti korupsi terinternal di dalam sebuah diri. Yang pertama yang harus diketahui adalah knowing, atau dia mengetahui. Mengetahui apa? Dia mengetahui nilai-nilai dasar tentang anti korupsi, nilai-nilai dasar tentang integritas, kejujuran, transparansi, tidak mau berbohong, bahwa berbohong itu sesuatu yang tidak disukai baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Lalu setelah dia memahami knowing nilai-nilai dasar itu, lalu comprehending, dia memahami nilai-nilai itu tadi dengan apa? Dengan spiritual, tadi seperti Pak Rian bilang, lalu pedoman-pedoman keagamaan misalnya, atau adat, budaya gitu, itu mempertebal nilai-nilai yang kita maksudkan tadi tentang kejujuran, integritas, itu mempertebal dengan comprehending, pemahamannya lebih dipahami. Lalu accepting, artinya menerima nilai-nilai itu. Setelah menerima, barulah ada internalisasi ya di dalam diri. Setelah itu implementasi. Nah, dalam implementasi ini Pak, Bapak Idati yang di Surabaya, perlu ada namanya sosial rekonstruksi gitu. Jadi rumah itu harus harus kita rekonstruksi. Bagaimana peraturan di rumah, bagaimana pola komunikasi antara orang tua
dengan anak, bagaimana melatih mereka tentang kedisiplinan seperti itu harus rekonstruksi. Perlu kita ingat bahwa pendidikan artinya adalah usaha sadar gitu. Pendidikan itu bukan tentang transfer pengetahuan atau knowledge gitu. Bukan, tapi dia lebih luas dari sebuah sekedar pengajaran. Pendidikan itu adalah sesuatu kehidupan gitu. Semua apa yang kita hirup, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu semua adalah pendidikan. Itu itulah langkah-langkahnya. Jadi setelah merekonstruksi rumah, lalu munculkanlah yang tadi disebut Pak Rian, dari uswatun hasanah, kalau dalam konteks agama gitu ya, teladan yang baik, praktek baik seperti itu. Maksimal mungkin dari rumah anak sudah diajarkan seperti itu, ya tidak justice ke menjudge anak, tidak berkata anak sesuatu yang membuat anak menjadi minder gitu. Karena perilaku koruptif itu ya kalau misalnya secara textbook gitu, sebenarnya timbul bukan tiba-tiba ada bisikan setan atau iblis lalu dia korupsi gitu, bukan. Tapi ada sesuatu yang belum selesai dengan dirinya, lalu kemudian dia mencari hal itu gitu. Nah, maka itu perlu di dalam mulai sejak dini gitu diajarkan bagaimana dia bisa menerima dirinya, menerima kehadiran orang lain, terus kemudian berlaku setara dengan berlaku inklusif gitu, kepada semua gitu, agar agar dia jujur dengan dirinya dan seterusnya seperti itu. Baik, jadi semua dibangun dari rumah terlebih dahulu ya, pondasi awal untuk mencegah yang terjadi korupsi seperti itu. Oke, baik. Untuk Anda pendengar, untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan juga, nanti kita akan kembali bacakan dan akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam program Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. 29 April 2024, KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Halo, saya Kipri Agung. Wah, nggak kerasa ternyata KBR udah 25 tahun. Itu kalau orang tuh lagi energiknya tapi overthinking. Semoga tetap bisa menyuarakan keberagaman Indonesia karena perbedaan itu adalah fakta dan kita bisa bergerak ke arah penerimaan. Tetap bersuara dan berdampak untuk Indonesia. Selamat ulang tahun KBR. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Bayangkan sebuah petirahan angker. Hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib segera menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
kita sudah tiba di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Bagi Anda yang belum sempat mendengarkan siaran Ruang Publik dengan tema kita hapus perilaku koruptif di dunia pendidikan, silakan bisa mampir ke podcast kbrprime.id, kemudian pilih Ruang Publik. Masih berbincang bersama dengan Pak Ari dari JPPI dan juga Pak Rian dari PB-PGRI. Pak Ari, Pak Rian, kita akan bacakan beberapa pesan WhatsApp lagi. Ada dari Jogja ya. Dari Bekasi ada Pak Putra. Saat ini sekolah dan kampus-kampus banyak yang menerapkan kurikulum merdeka dan kemungkinan masih berlanjut. Menurut narasumber, apakah kurikulum ini layak diteruskan dan bisa menjamin gak ada korupsi? Satu lagi dari Jakarta ada Ibu Tami. PPDB tahun ini akan segera dimulai. Saya sering dengar ada berbagai masalah terkait soal PPDB. Salah satunya terkait suap. Apa nih persiapan yang dilakukan JPPI untuk mendampingi orang tua dan sekolah? Boleh ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Ari, silakan, lalu dilanjutkan oleh Pak Rian. Pertama, bagi kami JPPI, sebagai JPPI dan jaringan itu, bahwa kurikulum merdeka, berarti implementasi kurikulum merdekanya ya, bukan program Merdeka Belajar. Ya, kurikulum merdeka secara konsep itu sangat terobosan sekali, bagus sekali secara konsep. Tapi masih banyak miss tentang implementasi gitu ya. Maka kita melakukan survei 2023 menjelang pemilu saat itu. Sebelum pemilu kita lakukan survei supaya tidak terlalu politis. Lalu tercapai kesimpulan bahwa dominan murid memiliki kesukaan dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Tapi ketika ditanya kepada orang tua murid itu mereka masih sanksi gitu dengan kurikulum merdeka karena tidak melihat ada perubahan gitu terhadap anaknya seperti itu. Terlebih dengan pengurangan materi dalam implementasi kurikulum kan dikurangi tuh materinya, akhirnya makin lebih padat, makin lebih sedikit lah materi pembelajarannya. Itu membuat mereka sanksi ini anak bisa nggak nih hidup dalam kehidupan nanti pasca sekolah itu. Dan yang kita lihat gitu ada diskriminasi gitu antara guru yang sudah melakukan pendidikan guru penggerak dengan guru yang non guru penggerak. Hal-hal ini juga yang kemudian dan guru yang penggerak itu disuruh 6 bulan untuk sekolah untuk belajar PPG gitu akhirnya tidak bersekolah, apalagi yang ASN dia nggak bisa menambah nilainya gitu misalnya. Itu banyak problem itu. Nah ini kita beri dia ini lampu kuning. Jadi dia nggak merah karena bagus secara konsep, tapi dia kuning, harus hati-hati. Mbak Nomi dan rekan-rekan pendengar, segala sesuatu yang keluar ya dari institusi politik gitu ya, itu pasti sangat syarat dengan politis gitu ya, seperti AN misalnya, Asesmen Nasional gitu kan, salah satu bagian dari program Merdeka Belajar gitu. Banyak kepalsuan, banyak anak murid yang dipoles gitu, makanya kita sebut AN badut gitu, artinya di make up dulu supaya bagus. Padahal Kemendikbudnya bilang tidak perlu seperti itu. Memang kita pengen survei, kita mau asesmen gitu. Tapi di daerah nggak seperti itu, karena mereka nggak mau daerahnya sekolahnya jelek, kan gitu. Itulah yang menjadi anomali. Maka saya pribadi menyarankan seperti itu. Janganlah menteri atau kementerian itu membuat hal yang sifatnya sangat teknis. Akhirnya membuat itu menjadi polesan-polesan. Apa sih bedanya dulu Eptanas, UAN, UN? Apa bedanya? Kan tidak ada beda, cuma modifikasi. Makanya guru saya, Prof. Muhajir bilang, UN nggak diganti, cuma dimodifikasi. Ini benar, jadi AN itu per tahun kan sama aja. AN itu harusnya kan
2 tahun, per 3 tahun, setiap tahun. Maka ini harus dievaluasi sama pemerintah berikutnya gitu. Kita implementasi kurikulum merdeka ini. Baik. Yang lain bagus Mbak Nomi, saya sangat senang gitu. Ada Permendikbud nomor 46 itu tahun 2003 tentang pencegahan kekerasan di sekolah berbarengan dengan episode ke-25 Merdeka Belajar gitu. Senang sekali bahwa itulah guidance yang dibutuhkan tuh. Produk perundang-undangan, policy gitu, kebijakan untuk menjaga yang tadi disebut varian, menjaga sekolah, menjaga anak gitu, menjaga orang tua gitu. Bukan hal yang sifatnya sangat teknis gitu. Yang itu sebenarnya boleh nggak saya sekali lagi saya bilang, hari ini pemerintah sibuk bicara tentang hilir dalam pendidikan, padahal yang hulunya ini belum terselesaikan. Apa sih hulunya? Kompetensi guru kan. Nah, kompetensi guru apa sih yang lebih ke atasnya? Yang prajabatan itu kan anak-anak ya sekarang sekolah di fakultas keguruan, fakultas pendidikan itu kan. Maka kurikulum ya ada di situlah yang didesain gitu supaya mereka keluar nanti menjadi guru-guru baru, guru-guru yang sesuai dengan Merdeka Belajar tuh atau kurikulum merdeka, mendapatkan critical thinking dan lain sebagainya. Jadi program Merdeka Belajar dari JPPI kasih lampu kuning gitu ya, Pak Ari ya. Lampu kuning. Oke, baik. Dari Pak Rian. Banyak evaluasi. Ya. Dari Pak Rian, silakan Pak Rian mungkin bisa disampaikan lebih sedikit singkat saja karena waktu terbatas. Mohon maaf nih Pak, silakan. Dari beberapa pertanyaan kurikulum merdeka bisa dilanjutkan tentu dengan beberapa catatan ya. Namun yang paling penting, kemerdekaan tidak akan bisa menjadi sebuah jargon yang diusung apabila faktanya anak-anak kita ketika ditanya apakah Anda bahagia dalam belajar, jawabannya tidak bahagia. Berarti kurikulum merdeka gagal loh dari persepsi anak-anak. Lalu ketika ditanya gurunya apakah Anda sudah merdeka dalam mengajar, tidak, kami malah dibebani dengan beban administrasi yang sangat banyak yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Pada titik itu kurikulum merdeka menjadi sebuah kegagalan. Dan apabila masih ada guru yang jauh dari kata sejahtera, jauh dari kata terlindungi, jauh dari kata terhargai, maka merdeka itu hanya pepesan kosong, hanya sebuah ilusi yang digulirkan dengan anggaran yang besar, namun tidak pernah sampai ke bumi. Karena ketika ditanya secara realitas, tidak pernah ada yang pernah merasakan bahwasanya kemerdekaan itu benar-benar ada di dalam diri guru dan juga di dalam diri murid. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Tentunya untuk waktunya dengan tema kita yaitu hapus perilaku koruptif di dunia pendidikan. Mohon maaf sekali karena waktu yang sangat terbatas ya Pak Rian dan juga Pak Ari. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dengan tema yang juga berbeda. Tentunya terima kasih untuk Pak Ari Hardi MA, Koordinator Program dan Advokasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Juga terima kasih untuk Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma, Pak Rian, Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI dan juga Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI. Untuk waktu Anda berdua dalam ruang publik KBR pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi memberikan komentar, opini dan juga pertanyaan melalui telepon bebas pulsa, WhatsApp dan juga menyimak melalui channel YouTube Berita KBR. Dan akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. KBR Prime, podcast for curious mind. Georgia, write me up and all I want you in my arms, let me hold you. I'll never let you go again like I did or used to say I would
was lost within the darkness, but then I found her, I found you. Georgia,